Jadi ideal tuh ada dua, Pak. Oke. Ada yang hitam di atas putih, ada yang ideal di sini, imajinasi. Oh, oke. Kembali lagi sebagai pendengar yang baik, juga harus jadi pendengar yang kritis. Gitu loh, jangan hanya sekedar cepet nih, ini bagus nih. Karena kayak yang tadi saya bilang ya, ini kan usaha yang harus akumulatif, nggak bisa pakai duit. Emangnya dijual di sana, mau badan bagus lu bayar sekian, badan lu pasti bagus kan? Nggak ada. Kita badan yang ada sekarang ya kita yang harus mengubah. Ngurangin dari segi makan, dari segi yang masuk, tambahin yang keluar. Jadi yang dimasukin dikurangin, yang dikerjakan ditambahin. Itu kan suatu challenge baru tuh buat tubuh kita. Kita harus dalam menentukan target tuh, kalau menurut saya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ya. Satu itu realistis dulu. Kedua itu harus tetap memperhatikan kesehatan. Ketiga, bisa dilakukan untuk jangka waktu yang panjang. Gue ngeri nih kalau udah ngomong realistis. Jadi saya harus melewati itu, Mas Ben. Iya. Artinya merubah kebiasaan kebiasaan lama menjadi sebuah kebiasaan baru. Betul. Karena ya kalau kebiasaan lamanya nggak diubah, itu kan yang membuat, mohon maaf ya, itu kan yang membuat berat badan kita sekarang. Karena saya sudah di sini hampir 10 tahun ya. 10 orkestra, Mas Ben. Ini bukan kaleng-kaleng, bro. Udah 10 tahun. Jadi kalau ditanya mana yang lebih banyak, memang lebih banyak cewek. Kenapa sih hari ini masih milih lu buat jadi personal trainer? Jawabannya gampang, jaminan hasil. Wih. Oke, relax sebentar, tenang. 1, 2, 3, action. Jumpa lagi. Bung. Ini hari kayaknya lebih cerah dari kemarin. Tapi kemarin juga lebih cerah juga sih. Kita selalu bicara. Dan harus selalu sehat. Cuma ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Kurang sehat. Hari ini kita kedepankan kesehatan. Masih bersama Bung Mukti. Ya. Masih bersama Bung Adi. Para orkestra. Masih bersama saya Abu Kantar. Orkestra di rumah, hari ini pelajarannya informasinya nggak selalu soal Orkes TV ini nggak selalu soal politik dan sebagainya. Tapi kesehatan juga perlu dijaga, bro. Tapi ujung-ujungnya kalau misalnya sukses narasumber kita, rencananya secara politik dia akan menjadi menteri kesehatan. Olahraga. Menpora. Ini bangku juga kayaknya tadi agak salah nih gue. Agak miring dikit tuh kayaknya tuh ya enggak. Enggak apa-apa kita original bener kayaknya nih ya enggak. Hari ini ada siapa ya? Kita perkenalkan. Langsung aja kita perkenalkan siapa sih? Sebelum ini salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Salam. Nah, itu memang udah dipola. Udah di setting ya Pak ya. Ya jangan buka rahasia juga dong. Langsung aja Bang. Langsung kita Dengan siapa? Oke. Nama saya adalah Ben dari Personal Trainer Kondang Channel. Personal Trainer Kondang. Kata siapa saya kondang, kata saya sendiri. Dia sendiri. Ya. Keren banget. Jadi menurut diri sendiri aja. Iya. Artinya gini, tadi kan kurang sehat. Sehat. Nggak pede. Pede. Harus gitu. Ya enggak? Tapi hari ini kita dengarkan juga, jadi kawan orkestra akan melihat kesehatan itu apa sih? Kenapa kita nggak pede sebenarnya? Partai Demokrat pede? Bukan, percaya diri. Bisa jelaskan itu kan kenapa kesehatan tadi dia sempat sebutkan personal trainer. Personal trainer itu barang apa sih? Iya nggak? Kalau yang gue tahu personal trainer dia menginikan orang-orang supaya badan lebih bagus, lebih sehat. Cuman kan ini kan versi gue. Langsung aja nih versi personal trainer lebih menyeluruh ke beliau. Bung Ben, silakan Bung Ben. Sudah tepat dipersilakan. Oke, terima kasih akang-akang semua. Iya. Nah, jadi salah satu job desk yang paling penting dari seorang personal trainer adalah
Sebenarnya mentransfer knowledge dan membantu klien untuk mencapai body goals-nya mereka. Jadi melalui knowledge membantu klien untuk mencapai body goals-nya setiap orang. Nah, itu adalah tanggung jawabnya seorang personal trainer. Oke, tetapi seorang personal trainer itu juga bukannya pesulap. Ya, yang bisa mengubah badan orang secara otomatis tanpa kerja keras. Jadi seorang personal trainer itu adalah orang yang memberikan knowledge plus membantu. Tetapi seiring berjalannya proses harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi itu kurang lebih job desk-nya seorang personal trainer. Ini knowledge tentang apa nih? Kalau soalnya gue agak khawatirnya di sebelah kita Bung Adi personal membantu knowledge dapetin duit. Iya enggak? Ntar abis ini Bung TF. Aduh. Coba dijelaskan. Kemarin itu ya, aktivis yang kita agak iya kan, kita soalnya ini agak beda nih gitu kan. Tiba-tiba kepala langsung tung gitu kan ngomongin yang lain. Knowledge itu kayaknya ilmu apa? Jadi sebenarnya apa yang diomong Kang Andi ya nggak ada salahnya juga. Ilmu itu yang mendapatkan uang. Ilmu itu dijawab bro, ilmu dapatin duit bro. Masa saya PT bantu orang masa gratis kan? Oh iya. Nggak ada yang makan siang gratis, Bos. Betul. Yaudah. Nah, jadi ini pulang gratis. Makan naik motor bareng. Nebeng. Boleh. Cuman nih ilmunya memang harus keren ya ilmunya. Iya. Bagaimana merubah bentuk yang tubuh yang ideal. Nah, ada ilmunya ternyata. Monggo Bung Ben. Bung Ben, coba knowledge-nya apa? Contohnya knowledge-nya kayak apa? Misalnya gini Bung Ben, ya. Oke lah, orang agak gemuk nih kan. Konsultasi ke Mas Ben. Mas, aku mau tubuh yang ideal. Itu kayak apa untuk menyikapi itu, Mas? Pengalaman. Oke, jadi kalau menurut pengalaman, jadi kalau orang bertanya sama saya, sharing lah, pengen tubuh yang seperti ini, saya pengen turun sekian kilo, saya pengen punya badan, misalkan saya pengen punya badan yang kurus, atau yang kurus pengen berotot, kalau yang gemuk pengen proporsional, ya macam-macam lah body goal setiap orang, kembali lagi ke dirinya masing-masing. Tapi kalau orang bertanya sama saya selalu akan mengajak orang tersebut menuju hasil akhirnya dulu. Jadi targetnya seseorang itu apa sih sebenarnya? Apakah sama dengan outputnya yang kita mau gitu ya? Ya, jadi kurang lebih gini, misalkan Bapak bertanya sama saya pengen turun 10 kg, misalkan. Itu output. Ya, nah itu kan target secara grand targetnya di ujung, which is bagus. Ya, tapi orang, tapi kan untuk orang mempunyai target itu kan harus di achieve, harus didapatkan. Nah, proses mendapatkannya inilah yang sulit. Dalam arti gini, orang tahu apanya, tapi how-nya kan orang banyak yang nggak tahu. Nah, itulah tugas daripada seorang personal trainer. Jadi, kalau hanya sekedar menentukan target, bapak-bapak semua di sini juga pasti punya target. Contoh gini nih, langsung nih misalnya gini. Bung Baba nih, mau badannya kayak Bung Ben. Wah. Apa? Ini prosesnya seperti apa? Harus kayak apa? Mungkin ada tipsnya. Ya jadi wattnya dia pengen kurus. Iya. Autonya. Jadi kalau untuk kita bicara prosesnya, ya, untuk membentuk sebuah badan itu atau mendapatkan suatu badan ideal itu kan perlu usaha, perlu waktu, perlu kerja keras. Itu yang udah pasti harus ada. Itu how-nya, ya kan. Jadi kayak kalau saya selalu mengajak orang itu untuk berpikir gini. Jadi target didapatkan. Tapi proses di tengahnya ini adalah harus konsisten dan semangat. Jadi kalau menurut saya target, konsisten, semangat, target tercapai. Ini adalah suatu hal yang nggak bisa muncul secara random atau secara tiba-tiba. Harus Jadi diikuti. Iya. Dengan kita punya target, kalau kita punya keinginan kuat, kita bisa punya yang namanya spirit atau semangat dalam menjalankannya. Jadi kalau ditanya targetnya apa, AEO. Ya, bukan coret. Apa?
mengajak orang untuk berimajinasi. Oh gitu. Karena gini Pak. Suruh berimajinasi. Karena gini Pak, personal trainer kalau orang pakai jasa saya, bayar saya, apa sih yang saya jual? Kan Apa? imajinasi. Oh. Personal trainer jual apa? Belum terjadi. Belum terjadi. Jadi brosurnya belum terjadi, Bro. Iya. Brosur udah terjadi. Udah dijual. Babak yang belum terjadi. Lah kan bener nggak? Kalau personal trainer yang dijual apa sih? Mimpi. Nah, itu kayak Dream. Oh mimpi. Nah, kayak tadi tuh misalnya Bung Adi Yes. pengen badannya six pack kayak Nah itu kan Ben. mimpi. Mimpi, Pak. Oh, gue mimpi banget. Enak kan target. Soalnya gue dikatain sama istri gue, dut. Jadi Bung Adi mimpi badan mesti bagus kayak Ya. supaya istrinya tidak bilang dadut-dadut katanya. Waduh. Itu prosesnya gimana, Bung? Prosesnya tuh. Nah, Bung gitu. Ben. Waktunya. Oke. Nah, Oke, gimana, jadi Bung Ben? Dikasih kita ide. juga harus dalam menentukan target tuh kalau menurut saya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ya. Satu itu realistis dulu. Kedua itu harus tetap memperhatikan kesehatan. Ketiga, bisa dilakukan untuk jangka waktu yang panjang. Gua ngeri nih kalau udah ngomong realistis. Berarti permintaan doi nggak realistis. Bukan, dalam Oh, arti bukan. gini, dalam arti Bukan. gini. Misalnya, Pak, saya mau turun dalam 1 bulan ke depan 10 kilo ya, saya mau langsung ideal. Ya, susah. Untuk mengubah sesuatu yang udah dilakukan secara bertahun-tahun kan perlu waktu juga. Itu menjawabnya gimana tuh? Gini, Kan pertama nggak bilang, wah susah Mas, nggak mungkin. gini, dong. nggak mungkin. Pertama gini Pak, Iya. mohon maaf. Iya, siap. Contohin, Mas contohin, Ben. Ini contoh ya. Iya. Kelebihan berat badan itu kan sifatnya akumulatif. Yes. Otomatis diperlukan usaha yang akumulatif juga untuk menurunkannya. Nggak bisa instan. Perlu effort gue. Perlu effort. Nggak ada step by stepnya. Iya, Ada gitu. tandanya. Jadi karena kenapa saya harus bilang realistis supaya nggak memberikan beban lebih ke dalam pikiran kita. Jadi kita pengen sesuatu, tapi kita tuh bisa menjalankannya dengan santai. Nggak terlalu terbebani misalnya. Oke. Terlalu dikejar waktu atau Tambah botak babak. yang ada kan kita malah tambah stres. Kalau stres juga berpengaruh kan, otomatis jadi lebih susah. Nah, aku nggak paham nih how to practice-nya langsungnya gimana. Misalnya apakah dia harus contoh misalnya gitu ya, yang gue tahu sih misalnya lu diet dari ini sampai ini, terus lu harus olahraga dari ini sampai ini, harus nge-gym dari ini, gitu gimana tuh? Mulai aja dari Berarti hal lo nggak pernah nge-gym. Nggak pernah. mulai aja dari hal yang paling gampang. Misalnya Dari sisi gym ya. Ini babak nih, ya, babak. misalnya nih. dari kita bicara kalau yang paling gampang sebenarnya dari sisi nutrisi dulu misalnya. Oh, nutrisi. Misalnya, Oh, misalnya yang paling gampang, biasa minum es teh manis jadiin es teh tawar. Mulai dari hal-hal kecil dulu. Itu ngaruh ya? Ngaruh. Karena kan minuman manis itu kan kalau kita pakai gula, itu kan otomatis kan jadi karbohidrat di badan. Kalau jadi karbohidrat, dan karbohidrat itu kan sumber energi. Tapi kalau energi yang nggak dipakai, nggak olahraga, Lemak. jadi lemah. Jadi Gitu. sumber Jadi- penyakit ya. Jadi mulai aja dari hal-hal terkecil dulu. Misalnya makan gorengan Ya. sehari bisa 5 misalkan. Jajan gorengan sekali beli 5. Jadiin aja 2 dulu. Oh. Masih mau makan Indomie misalkan tadinya tiap hari. Ya jadi 2 hari sekali. Mulai aja dari hal kecil dulu. Ada tuh teman kita tuh 10 hari Indomie dulu. Nah, ini satu contoh aja ya. Jadi untuk Apaan Indomie nggak makan? Kopi doang. nah itu pasti ideal Pasti badannya. ideal. Pasti kurus. Pasti kurus. Karena Kopi stres. doang. Karena stres. Udah. Jadi nggak perlu dong Mas Ben. Nggak perlu saya lagi udah. Nggak perlu. Udah Enggak. Nah, itu bercanda. Oh, udah bercanda. Berarti dia sudah punya. Enggak. Bukan. Nggak, itu agak curcol. Jadi saya harus melewati itu, Mas Ben. Iya. Artinya merubah kebiasaan kebiasaan lama menjadi sebuah kebiasaan baru. Betul. Karena ya kalau kebiasaan lamanya nggak diubah, itu kan yang membuat, mohon maaf ya, itu kan yang membuat berat badan kita sekarang. Ya kalau nggak dirubah ya kapan mau Oke. berubahnya kan gitu. Habis itu apa? Dia mesti ngapain? Setelah nutrisi. Ya, setelah nutrisi. Kan harus gerak. Ya tambahin gerak, kayak misalnya bangun lebih pagi untuk jalan misalnya. Oh. Susah juga. Pesan ya. Misalnya. Soalnya gini, bro, kan kalau di lingkungan gue padat penduduk. Oh ya, pasti bangun tuh. Enggak, ketika gue bangun jam 6, kok orang lewat rumah gue ngapain? Oh, olahraga jalan kaki. Ikut loh. Enggak juga. Itu adalah kebiasaan gue tuh, bro. Cuman lihat tidur lagi. Ya, itu. Kayaknya
harus diikuti nih pencerahan dari Bung Oh, Ben. ini gimana tuh? Kalau Jadi kita kan males-malesan paling suka gampangnya kan gitu Pak. Ngurangin Ngurangin. dari segi makan, dari segi yang masuk, tambahin yang keluar. Jadi Tambahin. yang Oh, itu dimasuk, gerak ya, itu. yang dimasukin dikurangin, yang dikerjakan ditambahin. Itu kan suatu challenge baru tuh buat tubuh kita. Jadi dibikin boros energi kita dalam gerak. Lebih ke arahnya efisiensi. Efisiensi. Jadi kita makan secukupnya, masukin kalori secukupnya. Gue mau ketawa begitu masih cukupnya. Enggak, Karena nggak pernah cukup. Karena nggak pernah cukup. Enggak, masalahnya hari ini Mukti geraknya lebih cepat, keringetan masalahnya. Makannya kurang. Habis terima telepon soalnya. Wah, ngeri itu tadi. Ya, Teleponnya ngeri. Iya. Teleponnya ngeri ya Pak ya. Nah, oke, jadi balik lagi ya. Jadi Balik lagi nih. itu cara paling simple dan Simple. gampang. Kita nggak usah terlalu ngomong. Oke. Knowledge yang sulit-sulit yang Oke. terlalu ribet nggak usah. Oke. Tambahin gerak, Ya. kurangin yang masuk. Terutama Gerak maksudnya kurangin yang masuk tuh contoh maksudnya itu tadi. Nutrisi. Ya, lebih ke memperbaiki, mengurangi dulu lah. Mengurangi. Gerak nih gerak gimana gerak ini Oh maksudnya? ya. Misalnya bangun pagi untuk jalan kaki aja. Oke. Gitu Karena kan bisa kita pagi kan kita badan masih fresh. Kita belum masukin makanan. Kita memaksa tubuh kita untuk dari yang tadinya dia pagi itu bermalas-malasan, kita memberikan tubuh kita tuh kesempatan untuk adaptasi sesuatu kegiatan yang baru. Jadi dia harus bergerak. Karena profesinya Mas Ben itu profesional trainer, bangun pagi juga harus diurusin. Ya kurang lebih karena kan gini. Telepon tuh, bangun woy. Oh enggak juga, enggak. enggak juga. Kan HP sekarang punya waker masing-masing lah. Ya kan? Jadi beliau coba mentransformasikan dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan hal yang baru. Dan itu positif. Ya, misalnya atau yang paling gampang cari aja langkah jumlah step sehari. Ya kan? Misalnya kita nggak usah ngomong 10.000 dulu deh misalnya. Yang paling gampang dulu 25%-nya aja 2.500 langkah per hari. Iya. Otomatis kan Kilo lah ya itu ya. 2.500 langkah per hari. Oh. Kan kalau yang bagus sebenarnya kalau untuk yang Per hari. level advance itu kan sebenarnya 10.000 Hmm. atau di atas itu kan lebih baik. Tapi kita nggak usah kalau kita benar-benar baru mulai aja dari hal yang kecil. Saya selalu bilang seperempatnya atau setengahnya. Otomatis kan kita akan memaksa tubuh kita juga untuk lebih banyak bergerak. Lu punya pengalaman pribadi atau pengalaman klien gitu ya? Pengalaman klien Ya, tuh gimana? Lu ada metode apa? Jadi kalau untuk kita bicara apa nih dulu nih? Gini. Pertanyaan gini. Fat loss atau Kan dari Fat yang loss. paling mudah tuh Fat tadi loss. ini. Sebagai personal trainer men-challenge yang tadinya mudah udah dijalankan, men-challenge lu mau naik itu gimana caranya? Jadi Naik dari level. kurus mau jadi ini. Enggak, maksudnya cuma bangun pagi, terus 2.500. Oh, iya. Terus harus lo tambahin deh sekarang, besok tambahin jadi 10.000. Nah, 10.000 tambahin lagi tuh men-challenge-nya gimana? Jadi kalau yang gampang aja udah Ya, lewat. boleh gampang. Kalau yang Terus dia gampang mau naik ini, level nih. Kan kalau yang challenge. gampang ini, jadi gini Pak, sebenarnya kalau menambahkan challenge ke orang, Ya, tekniknya gimana? sebenarnya nggak ada teknik khususnya. Karena gini, kan tadi yang saya bilang ya, Yes, itu kan suatu usaha yang akumulatif. Yes. Ya kan? Mungkin kalau saya men-challenge Bapak detik ini, itu challenge-nya walaupun sekedar simpel tapi akan sulit. Contoh. Jadi kalau misalnya challenge itu berhasil dan ada hasil, itu kan yang akan men-trigger seseorang dari dalam. Reward. Karena ada rasa reward. Ya, ada merasa puas, ada merasa senang, ada merasa bangga. Jadi Otomatis efek challenge berikutnya ini walaupun kesannya bertambah challenge-nya, tapi kan dari Bapak ininya dari hati sudah ada dorongan. Nih, gini nih, ini pertanyaan gue belum dijawab dari tadi nih. Apa nih? Dua lagi. Dua pertanyaan nih. Satu, lu punya pengalaman apa? Nah, ini Dari klien nih, satu. Mm. Karena berkaitan sama metode. Kenapa sih harus pakai lu sebagai personal trainer? Iya. Kan gitu kan? Betul. Kan personal trainer banyak nih. Nah, spesialis lu apa kan gitu? Ada metode apa gitu kan sehingga orang harus Kenapa gue ke yang kondang? iya gitu Ya kan. udah gua konseling ke Mas Ben aja. Nah deh. itu, Kayaknya itu. lebih. Soalnya gini, ini berkaitan sama tadi kesehatan, Iya. kesehatan yang berhubungan sama transferan duit. Oh iya. Ya kan karena abis ini kan kalau lu mau ini bisa telepon ke Kondang. orkes untuk hubungin dia kalau mau ada yang ini. Iya. Jadi kalau Gimana? jadi saya jawab yang pertama dulu ya. Mm-mm. Kalau pengalaman dari klien seperti yang barusan saya ceritakan sebenarnya itu
hampir terjadi di semua klien saya. Jadi dari awal dia melakukan hal yang kecil-kecil dulu, yang simple dulu. Begitu itu membuahkan hasil, dengan sendirinya, apa yang saya, istilahnya bukan suruh ya, apa yang saya pengen atau challenge kok klien itu akan dengan sendirinya berjalan. Nah, paling berat, lu punya klien beratnya berapa atau segemuk apa? Terus hasilnya gimana? Di 120 kilo pernah, 120 kilo. Sampai Bisa tuh. turunnya Sampai ke 80 kilogram dalam 40 waktu kilo, 6 Bos. bulan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Mbak, 6 bulan, Mbak. Padahal tadi dia nggak mau ikut, jadi kostum. Udah mendik-mendik. Lu aja, Bro. Jadi 6 bulan, Mbak. butuh perjuangan struggle ya untuk Struggle. mencapai itu ya. Wah, luar biasa. Perjuangan Tapi revolusioner. 40 kilo dalam 6 bulan. Dalam 6 bulan. Ah, itu gimana tuh? Work tuh ya. Seperti apa tuh klien Anda tuh? Kok Nah, bisa ini belum? ketika dia sampai 80 kg, Oh iya. dia telepon Mas Ben. Mungkin dia telepon Mas Ben. Mas Ben, aku udah segini. Terus ketika dia beratnya udah 80 kg, Stabil. stabil ya kan. Terus tips-tipsnya Mas Ben untuk dia hidup gaya sehat apa? Mempertahankan. Betul. Nah, jadi gini, kalau bicara flashback sedikit, jadi itu kan klien ya. Namanya klien itu kan saya ketemu seminggu 3 kali, 4 kali. Memang secara rutin. Jadi saya tahu persis apa yang dia lakukan dan bagaimana effortnya dia. Itu yang nomor 1. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit adalah memang effortnya luar biasa sekali. Oke. Dari yang tadinya dia itu kental sekali dengan dunia malam, maksudnya kayak setiap malam tuh pasti makan, bahkan alkohol dan segala macam. Begitu dia bertekad untuk mau badan ideal, karena dia juga sudah mulai merasa banyak bibit-bibit penyakit ya, mulai dari ada hipertensi, mulai dari kayak pradiabetes, Jadi dan segala komorbidnya macam. banyak Jadi, tuh. ya kurang lebih begitu. Jadi dia Jadi benar-benar punya alasan ya dia sebenarnya. punya alasan yang kuat. Nah itu makanya kan tadi saya bilang target itu kan juga harus realistis berdasarkan apa yang ada di tubuh kita sekarang. Dia realistis, dia merasa bahwa tubuh gue udah gak kuat, tubuh gue harus dirubah menjadi lebih sehat. Nah itu yang mendorong dia. Jadi apa yang dia sudah biasa lakukan nggak langsung ditinggalin serta-merta, itu nggak mungkin. Jadi memang tetap tapi dikurangi dari yang tadinya minum alkoholnya gila-gilaan, jadi kayak cuma seminggu sekali, 2 minggu sekali. Tetap dia itu, karena jangan juga langsung dibalik 180 derajat, karena muntah pasti. ya realistis aja, kita realistis aja, itu pasti sudah balik lagi. pasti yang ada kalau dipaksa oke lah 2 minggu, tapi setelahnya Lebih parah. karena kan ini kan kita harus jalankan berkesinambungan. Nah, terus habis itu apa? Metode lu apa? Selain mengurangi itu habit. Ajak dia gym, ajak dia gym. latihan Baru muscle. level berikutnya gym ya. Jadi sebelum gym itu dulu yang dirapiin. Iya. Jadi saya Mentalitas. jadi ya betul, mentality. Jadi begitu dia datang ke saya, jadi misalkan katakanlah dia membership di hari Senin tanggal 1 lah. Saya bilang sama dia, setelah saya tahu backgroundnya adalah, oke, mulai program di tanggal 14. Oh baru gitu, 2 minggu. Tapi saya mau ini dikurangin. Hal-hal kayak gini. Karena gini Pak, saya melihat realistis, percuma gini. Dia setiap malam begadang. Walaupun saya paksa dia besoknya latihan, nggak ada hasil. Kan habis begadang apa? Capek. Percuma. Ngapain? Dia buang waktu, buang duit. Saya dapat nama jelek. Nggak bisa memberikan hasil. Jadi saya bilang, yuk ikut program. Kalau yuk memang serius, yuk ubah dari hal-hal yang terkecil dulu. Saya bilang. Itu 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu habit dulu. Baru masuk gym. Bahkan sebenarnya ada Keras nggak? Harus ini nggak sebagai personal trainer harus ini nggak tegas nggak? tegas dalam arti begini, mengingatkan. Jadi memberikan dia challenge. Kenapa saya kasih waktu 2 minggu? Walaupun sebenarnya untuk merubah suatu habit itu sebenarnya 2 minggu sih kecepatan ya. Sebenarnya 1 bulan bahkan 3 bulan. Tapi makanya di situ saya challenge dia. Bisa nggak dalam 2 minggu itu you merubah? Dan terbukti dia bisa. Itu juga yang salah satu makanya kenapa saya ceritakan di sini. Saya salut sama dia. Kenapa dalam 2 minggu kok tekadnya kuat sekali? Gitu. Dalam 2 minggu dia cuman konsumsi alkohol 1 kali. Dan itu dia buktikan dengan dia punya kan dia sudah member. Dia tetap datang. Tapi nggak latihan sama saya. Belum ikut program karena dia masih dalam tahap merubah kebiasaannya. Terus dulu. waktu nge-gym tuh
apa biasanya? Ya kalau fat loss ya. Muscle. Karena apa? Kalau kita mau bakar lemak atau kita mau turun berat badan, mesin pembakar lemak nomor 1 itu kan otot. Jadi semakin otot kita terlatih, semakin juga efisien pembakaran kalori. Atau bahasa gampangnya metabolisme orang kan naik. Jadi nggak tambah gemuk, sambil yang dimasukin juga dikurangin, otomatis pelan-pelan badannya memberikan hasil. Jadi turun beratnya, tapi bentuk badannya mulai terbentuk. Kayak gitu sih. Jadi itu grand plan sederhananya kurang lebih seperti itu. Tinggal konsisten dilakukan sampai 6 bulan. Selain muscle Gitu. apa? Selain muscle biasanya saya tambahkan untuk latihan kardiovaskularnya. Jadi setelah dia badannya mulai mengecil, otomatis kan bobot dia kan semakin mengecil. Ya kan. Jadi dia biasanya saya tambahkan untuk sepeda statis. Karena apa? Nggak boleh lari. Kalau kardiovaskular itu apa? Efeknya apa? Endurance kah? Apa gitu? Lebih ke stamina. Kenapa nggak boleh lari? Jadi gini, kalau misalnya saya punya berat badan sekarang 65. Bapak, mohon maaf, berapa? 90. Lebih. Sedangkan lutut kan sama. Tapi yang satu menahan 90 kilo, yang satu menahan hanya 65. Which is kalau bapak saya paksa untuk lari, kasihan lututnya. Ngos-ngosan Mas gitu. Selain ngos-ngosan, untuk jangka panjang lututnya juga. Misalnya ini contoh. Jadi kalau ditanya kenapa nggak dari awal aja, ya kan? Turunin dulu bebannya. Reasonnya itu. Demi lutut. Selain demi lutut juga kan kalau kita punya yang namanya visceral fat itu kan ada lemak yang melapisi organ vital kita, salah satunya adalah jantung. Itu kardiovaskular. Ya, jadi ibarat jantung ini berdetak, kan ada fat yang menghalangi. Kalau kita berat badan berlebih itu sudah pasti ada namanya visceral fat atau lemak yang melapisi organ vital. Nah, otomatis kan kalau kita kardiovaskular kan melatih jantung juga. Jadi jangan fatnya ini masih ngekep, tapi jantungnya ini diberikan challenge yang terlalu berat, otomatis nggak sehat. Jadi memang setiap fitness itu atau setiap latihan itu harus diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kayak gitu. Jadi kenapa jangan lari? Ya simpelnya gitu. Biar lututnya sehat. Lari statis boleh. Sepeda statis. Sepeda statis. Itu pun juga tidak membebani lutut. Ya, itu pun juga yang pedalnya di depan. Jadi kita duduk di sini, pedalnya yang di depan. Ngomong gampangnya gitu supaya apa? Perputaran kaki lutut ini kan seperti ini. Dia nggak membebani langsung di bawah seperti ini. Nah, hal-hal sekecil itu pun, nah itulah tugasnya seorang personal trainer. Jadi ini hal kecil ya padahal ya, cuma kan nggak banyak orang tahu kayak gitu. Bapak lo nggak bisa langsung main itu aja lo. Iya, jadi kayak misalkan dikasih challenge, bangun pagi jangan lari, jalan aja dulu. Soalnya gini Mas Ben, pernah ada kejadian, adalah di tetangga ya. Ini tiba-tiba anak main bola. Tiba-tiba serangan jantung bro. Nah itu dari sisi kesehatan memang apa sih yang harus dilakukan ketika kita mau berolahraga lah contoh. Mengantisipasi. Apakah harus pemanasan dulu otot-otot kita yang ada dalam tubuh kita? Tiba-tiba dia nggak pemanasan bro, boleh main bola aja gitu. Itu bahaya nggak sih Mas tuh kayak gitu? Ya pasti bahaya lo. Tadi lo ngomong tadi itu serangan jantung. Dari bahaya. Enggak, soalnya begini, soalnya jadi teman gue, bro kita futsal, wah ngeri juga bro, ngeri futsal. Gue jadi traumatik gue ngeliatnya gitu. Gimana? Oke. Nah jadi ini memang buat para orkestra ya perlunya tips ini ya untuk kita kalau olahraga kan kadang-kadang jangan langsung main aja, tapi ada metode apa yang ditawarkan? Oke. Jadi saya jawab coba dalam koridornya seorang personal trainer ya. Karena kalau kita bicara penyakit jantung itu kan harusnya dokter. Yes. Oke. Tapi kalau saya membaca dari maaf ini masih muda ya berarti. Masih muda. Nah berarti kan ada something wrong dengan jantungnya sebenarnya dari awal. Sebenarnya itu alasan yang nomor satu. Suspek pertama. Ya, nggak perlu dokter yang ngejudge pun, saya pun juga pasti bilang, lah bukti serangan jantung berarti kan ada masalah. Ya kan. Nah, otomatis nomor satu juga kita tuh kalau mau olahraga, kan makanya kan saya balik lagi ya, kita kan harus ke diri sendiri dulu. Apa sih yang selama ini kita rasain? Contoh, jalan jauh aja udah engap. Nah itu indikator. Berarti kan kita punya badan staminanya masih jelek. Ya lu jangan main bola yang larinya sprint kanan kiri atas bawah. Ngukur diri dulu kan simpelnya begitu Pak. Misalnya naik tangga aja udah ngep. Masa mau naik, untung lu paham. Makanya gue nggak bro.
Aduh, kacau deh. Jadi nomor Iya, satu Mas. memang selain kita bicara teknisnya, memang kita juga harus bicara dari sisi kesehatannya adalah kita harus tahu persis diri kita tuh, tubuh tuh seperti apa. Bedanya kan metode misalnya gini, fat loss nih misalnya kayak tadi kan. Kalau itu kan dari kacamata personal trainer caranya begitu. Nah bedanya kan banyak tuh di luaran tuh menurunkan berat badan gitu kan, menurunkan berat badan dengan diet, dengan apa gitu kan. Itu bedanya sama kalau dilakukan sama personal trainer sama itu apa? Maksudnya di sini berarti produk ya? Iya. Ya, Lebih ke kan produk. ada kalau Produk apa layanan? layanan ada bro. Layanan. Kayak misalnya, Fat loss. lu datang ke gua konsultasi untuk fat loss misalnya, lu makan polanya terus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu kan. Dalam seminggu nih, lu karbonya cuma sekian, nah makanannya buncis doang misalnya gitu kan, atau Sama apa kentang gitu. tuh pasti. Iya, kalau gua sih kalau lu tanya gua suruh makan rumput gampang, kan gitu. Yang bedanya apa bro kalau? Jadi kalau kita bicara metode dari seorang personal trainer sama yang di luaran lah ya, kalau kita bicara seorang profesional personal trainer itu kan kita kayak tadi saya bilang sebenarnya dari awal juga. Kita mengubah seseorang itu nggak hanya dari outputnya, tapi dari dia punya mentality, dari dia punya semangat, dari dia punya terutama persistence-nya, kegigihannya. Nah ini kan yang nggak didapat dari kalau misalkan contoh let's say lah kamu beli suatu produk, apakah dia bisa mengcover yang ini kan belum tentu. Ya kan, sedangkan kan kayak saya bilang nggak ada yang instan. Sedangkan kan kalau orang banyak janji kan katanya instan ini. Nah itu. Nah itu yang kalau menurut saya kita kembali lagi sebagai pendengar yang baik juga harus jadi pendengar yang kritis. Gitu loh, jangan hanya sekedar oh cepet nih, oh ini bagus nih. Karena kayak yang tadi saya bilang ya, ini kan usaha yang harus akumulatif, nggak bisa pakai duit. Emangnya dijual di sana, mau badan bagus lu bayar sekian, badan lu pasti bagus kan? Enggak ada. Kita badan yang ada sekarang ya kita yang harus mengubah. Jadi ada yang instan. Iya, saya kembalikan ke diri masing-masing aja, gitu loh. Jangan you mau pilih yang sana, you percaya ya silahkan. Tapi kalau dengan metode saya seperti ini. Jadi lebih kalau saya pribadi lebih ke melempar lagi ke audiens. Tapi sembari kan saya bilang ini akumulatif, nggak gampang, perlu usaha, perlu knowledge. Selama ini berarti klien lu banyakan mana bro? Cowok, cewek atau apa? Karena gini Mas Andi, Mas Ben. Kalau Kaum Hawa. Tunggu jawaban. Kalau jawabannya benar, gue ikut. Gitu. Karena lu tahu lah maksud gua. Ya udah. Paham. Nah, ini. Mas, Jadi kalau klien sebenarnya karena saya sudah di sini hampir 10 tahun ya. 10 orkestra Mas Ben. Ini bukan kaleng-kaleng bro. Udah 10 tahun. Jadi kalau ditanya mana yang lebih banyak, memang lebih banyak cewek. Ikut. Enggak, tadi itu gua mau bilang, Mas. Tadi gua udah mau bilang, Mas. Mas, kaum Hawa rata-rata suka pria yang berbadan suspek. Wah, keren lo. Keren doang, maksud keren ya. Ada yang suka kayak lu gitu. Itu limited edition dong. Oke, jadi banyak cewek ya. Lebih banyak Hawa cewek. ya, Tapi Hawa kalau ya. kembali lagi saya bilang sebenarnya cewek cowok tantangannya sama. Tapi cewek nge-gym juga, metodenya sama juga. sama. Metodenya nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda. Cuman bedanya kalau biasanya meyakinkan cewek adalah begini. Mas, saya kan nggak mau badannya kayak Mas, saya kan perempuan. Saya bilang, oh tenang aja. Saya fitness udah 12 tahun aja cuman begini, apalagi kamu yang baru. Itu penting bro. Jadi nggak usah terlalu terbayang. Oke. Kayak oh saya kan dilatih sama kamu, berarti saya bakal jadi kayak kamu. Enggak, kan saya bilang personal trainer bukan tukang sulap. Soalnya hari ini kan kalau mau fat loss cewek gitu kan, Agnes Monica fat loss bro, six pack juga, kan gitu kan benar nggak? Gitu. Nah itu kan kembali lagi ke tujuan masing-masing. Ada cewek yang mau sampai ke maskular, ada yang mau ideal, ada yang mau hanya sekedar kurus, atau ada yang mau bener-bener kebentuk, misalnya mohon maaf bokongnya, ya kan dadanya mau lebih kenceng, tangannya kenceng, misalnya Tangannya kenceng gede mana ceweknya bro? tangannya maksudnya nggak bergelambir. Maksudnya nggak bergelambir. Jadi kan kalau digini-gini kan ya kayak saya nih kenceng gitu kan. 10 tahun loh. Misalnya gitu kan. Bung Ben bawa supporter.
Maksudnya jangan sering-sering begini. Enggak, misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau metode nggak ada perbedaan antara cowok sama cewek, tetap halnya sama aja, cuma biasanya meyakinkan cewek itu yang lebih sulit. Karena cewek itu biasa kan ya sudah kodratnya ya overthinking lah gitu loh. Jadi kayak terlalu berpikirnya terlalu over, sebenarnya enggak. Ini kan serunya gini, di orkes nih kenapa kita ada edisi sehat. Kita ngomongin politik bro dari pagi sampai malam. Biasa gitu kopi, ngerokok, mikir gitu kan. Sampai kita nggak ngomongin. Iya kan, sampai transferan susah kan. Iya kan, perlu dong tahu soal kesehatan tuh perlu karena yang gue tahu sih jasmani, kesehatan jasmani itu mempengaruhi juga kesehatan spiritual, rohani gitu-gitu kan. Betul, karena kan kalau badan kita kuat, sehat itu kan jadi bonus. Nah, Mas Ben, pernah saya melihat kata-kata mensana In corpore sano. Dalam Jika tubuh yang sehat terdapat jiwa raga yang kuat. Jiwa doang. Jiwa raga. Jiwa yang kuat. Jiwa. Nah, pandangan Mas Ben kayak apa sih tuh? Kata-kata itu mutiara bagi saya sih kayak gitu. Apa tuh Mas Ben? Secara pribadi ya Mas Ben. Kalau secara saya pribadi, mohon maaf boleh diulang? Gimana? Mensana in corpore sano. jika sakit berlanjut hubungi dokter. Di dalam badan, di dalam badan Oh, bukan. jiwa yang kuat. Oke. Itu filosofis banget kata-kata itu. Badan yang sehat. Ya diterjemahkannya dalam jiwanya kuat. sisi trainer Mas Ben kayak Kalau apa? saya balik. Kayak balik. Oh, dibalik. Kalau saya balik. Badan yang kuat sudah pasti sehat. Jiwanya sehat, raganya sehat. Oh, jadi jiwa. Jadi raga dulu Pak Mak. Oh, raga dulu. Luarnya dulu kita kuatin. Dengan kita berlatih, dengan kita jadi lebih kuat, jadi lebih berstamina, jadi lebih bentuk badan yang lebih ideal. Otomatis kan dalamnya juga ngikut. Satu Jadi, sehat, Ya. percaya diri, Oh, itu. semangat. Oh, dia mah nggak apa-apa juga percaya diri. Enggak, ini bukan masalah bilang kata Wah, saya, bukan. lo, dia Tapi dong. selalu ada peningkatan. Oh, Jadi yes. dari yang tadinya misalnya percaya dirinya kalau pakai bajunya misalnya ketutup, ya kan jadi yang terbuka sedikit. Bukannya maksudnya ini ya, bukan. Tapi itu kan lebih ke kebanggaan, ada kebanggaan. Ada kesenangan pribadi. Bukan untuk bikin orang lain jadi melihat kita sebagai gimana, bukan, tapi itu lebih ke motivasi diri lah. Kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya contoh kayak saya, bagaimana sih supaya memotivasi diri saya sendiri ya? Ya saya lihat orangnya, yang badannya lebih bagus, badannya keren, gaya hidupnya juga bagus. Itu yang membuat saya memotivasi. Bagi saya, otomatis kan saya nggak berpikiran negatif. Ya kan? Kan semua balik lagi ke cara pandang. Jadi Ya, Memang kan? energi harus positif. jadi Energi itu harus positif. Jadi kalau ditanya untuk kata-kata mutiara itu, kalau saya balik. Balik ya, Mas Ben ya. Kalau raganya kuat, Oke. udah pasti dalamnya sehat. Dah. Tapi kalau yang dalamnya sehat belum tentu kuat. Itu pandangan dari seorang personal trainer. trainer Ya, Mas Ben ya. nggak sepenuhnya salah, Ya, cuman oke. kalau bagi saya di zaman sekarang itu Oh. lebih penting. Dikaitkan dengan Berdasarkan zaman pengalaman. terkini. Iya, benar pengalaman. Karena kan zaman sekarang kan mungkin kalau di zaman dulu kan penyakit nggak banyak. Orang sakit, mohon maaf kalau udah tua. Paling Tapi jam- dikerokin. Zaman dulu kan Iya. kalau sakit dikerokin. Ya kan? Gitu. Kalau orang tanya sama saya, Mas, kenapa saya Iya. gampang sakit? Oke. Lu kurang push up. Mulai minggu depan lu push up. Wih. oh gitu. Sederhana. Kalau orang tanya sama saya kenapa saya sering sakit, ya kan, kalau lu bangun jam berapa? Jam 8, bangun jam 6. Oh. Gampang kalau saya menjawab, kan yang sekali lagi ya, kerjaan saya kan enak, jualannya apa? Mimpi. Mimpi. Saya Dream. jual. Oh, lu temennya Niji dong berarti. Kayaknya gua harus kan? mimpi nih. Kalau Gua saya harus jualan mimpi. kopi, jualan ini kan ada barangnya, saya Iya. harus cobain, orang harus cobain. Kalau kerjaan saya kan enak Pak, termasuk jualnya apa? Mimpi. Oh, keren banget. Ya kan? Oke, nah kenapa? Oke, terakhir nih bro. Kenapa? Tapi gua masih ada satu Oh, pertanyaan. silakan, Oke, boleh. Soal orkestra. Terakhir. Soal orkestra. Mas Ben kan trainer ya, trainer dalam sisi kesehatan. Trainer kondak. Kondak. Kondang. Kondak. Kondang. Kondang. Keren. Oh, keren. Keren. Kata Biar orkestra pemirsa yang nonton Orkes TV tahu bentuk badan, tinggi badan dan badan itu idealnya seperti apa Mas Ben? Misalnya Mas Ben saya udah jelas nggak ideal ya kan, berat saya 90, tinggi badan saya berapa? Idealnya kayak apa sih Mas Ben?
Jadi ideal itu ada 2, Pak. Oke. Ada yang hitam di atas putih, ada yang ideal di sini, imajinasi. Oh, mindset. Oke, kalau kita bicara yang di hitam di atas putih ya dari dulu sampai sekarang mungkin ilmunya nggak berbeda jauh. Rumusnya itu aja ya. Rumusnya itu aja. Jadi kalau misalkan yang paling gampang kita dengar, biasanya kita dengar kalau tinggi badan dikurangi sama berat badan itu biasanya hasilnya 110, itu yang ideal biasanya. Tetapi banyak juga orang yang kalau walaupun secara bentuk ideal, tapi kalau secara status itu hitam di atas putihnya dikurangin, hasilnya nggak ideal juga. Sebenarnya banyak. Tapi ini kurang lebih patokan simple lah, di angka sekitar segitu. Tapi kalau menurut saya, kalau orang tanya badan ideal seperti apa, saya biasanya langsung bertanya kembali. Nah, ideal yang menurut Bapak tuh pengennya jangka waktu pendek deh, seperti apa dulu sih? Misalnya paling gampang, turun ukuran celana. Itu kan udah paling gampang. Paling kelihatan, paling gampang, paling kelihatan. Iya kan, misalnya. Gue jagain dia buka sendiri. Ya, capek dah. Iya. Aduh. Iya, benar. Nggak, ini contoh aja. Iya, ini gitu biar kita akhirnya ini Iya. pengetahuan juga. Iya, jadi Pengetahuan juga ya kan. Aduh. Jadi baru tahu di sini nih. Ya kan? Jadi ideal itu nggak perlu terlalu melulu berpatok sama rumus. Jadi ideal menurut kita seperti apa? Ideal menurut pasangan seperti apa? Ideal menurut keluarga seperti apa? Karena ideal menurut teman-teman kita seperti apa? Ya kan? Kan disitulah kita hidup. Kita hidup kan nggak sendiri. Betul. Kita punya keinginan, tapi kita juga punya surrounding. Betul. Surrounding kita seperti apa? Makanya saya selalu juga katakan, kalau kamu mau punya gaya hidup sehat, ya bergaulah sama orang-orang yang sehat. Terus, betul banget. Ditempatkan pada posisinya. Iya kan? Salah kolam kita. Ini lingkungannya pada ngerokok semua, gue jadi ngerokok ya kan? Nggak, ini pengalaman sederhana aja ya Pak ya. Nggak bagus Di sini juga ada keluarga saya ya, salah satu saksi juga ya. Dulu di lingkungan kita nggak ada yang pernah pedulin badan. Tiap hari makan, ya malam makannya ya junk food lah, fast food lah, segala macam. Nggak ada yang pernah mikirin, oh saya pengen badan begini, saya pengen lebih badan ideal. Tapi karena saya melakukan itu sendiri di lingkungan keluarga yang lumayan banyak, ada kakak 2 orang, ada cici, ada nyokap, ada bapak, ada saudara, ada ipar, segala macam. Yang akhirnya ini satu persatu mulai terpengaruh. Baba nggak di situ, Baba? Sering-sering undang saya nanti. Pasti nanti kalau gua ada kawan, klien atau apa, Itu maksud telepon. Itu maksud kenapa sih hari ini? Berarti gue tanya terakhir ya. Boleh. Kenapa sih hari ini masih milih lu buat jadi personal trainer? Jawabannya gampang, jaminan hasil. Itu yang penting. Kan kondang. Itu yang penting. Gitu. Udah gitu bandingnya bisa masuk podcast. Nanti kalau yang berhasil saya podcast sih. Ini jangan-jangan Mas Ben pemilik mie kondang, bukan? Mau ngomong. Gue terakhir ya. Mau ngomong. Berarti gue paling penting pertanyaan gue. Apa coba? Dari kali ya Bang. Kalau nggak penting langsung ditutup ya. Jadi gini, tadi kita bicara ada apa? Penawaran teknik di luar tekniknya personal trainer kondang. Terus ada pertanyaan mengenai ideal itu gimana? Ternyata ada teorinya, ada imajinasinya. Ini buat next edition. Oke. Saya ngejualnya gitu next edition jadi kan. Karena di sini sebutnya nggak episode edisi. Jadi tadi dari awal sampai terakhir kita udah bisa mengidentifikasi lah sedikit-sedikit gitu kan. Dan harus nonton channelnya Mas Ben. What apa gitu kan. Tadi ada imajinasi, ada ideal, ideal imajinasi ada ini. Terus ada how to. Gitu kan. Tapi dari tadi saya belum menemukan sebenarnya ada 3 pertanyaan. Pertanyaan what, how to, dan why. Why-nya yang menurut saya belum kita Kenapa harus kuliti. loss atau sehat? Why-nya itu yang harus kita dalami lagi. Itu next edisi. Gitu ya. Itu tuh bukan pertanyaan. Itu bukan pertanyaan. Itu closing. Oh iya. Pertanyaan closing dengan
cliffhanger. Oke. Cliffhanger itu why-nya nanti next edisi harus jelasin. Why-nya harus jelasinnya harus teknik why-nya gimana? harus Betul. banyak. Teknik Betul. why-nya harus Betul. ikut. Betul. Kayak lagu Ghost Blues. Why do you love me? Ya, Why do you love karena Betul, kalau betul. why-nya tadi kan simple jawabannya kan Iya. yang simple Bukan kan dong, beda. visual. Beda why-nya. Itu dia harus dijabarin tuh. Iya. Ya, oke itu untuk next edition karena next edition, why? untuk kayak tadi saya bilang di awal ya, Yes. orang menentukan what-nya gampang. Iya. Ditanya sekarang dia bisa jawab sekarang. Tapi untuk why atau how-nya game plan ini kan yang Ada. panjang kali lebar kali tinggi. Nah itu Stop. Why-nya baru biar bisa. oke. Biar penasaran. Nah, Next edisi kita ketemu Mas Ben lagi. Ya, Tapi ya. sebelum kita closing, nah Mas. itu dia tuh. Mas, kita belum closing. Biasanya Biasanya Mas Ben kita membumikan lagi Nilai-nilai Pancasila dan gotong royong. Gue yang pertama biasanya. Nah, kita sebutin Pancasila muter ya. Iya. Oke. Masih ingat kan? Saya ingat kan. Kita tes. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Persatuan Indonesia. Ya, benar, tapi gue yang 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5, Bung. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Thank you. Kita kembali lagi ke edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Thank you, Bung Ben. Thank you, Thank you. Bung Ben. Oh iya,